Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dan semua sahabat Nusantara TV. Firman Tuhan dalam minggu kita hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam minggu kita hari ini dengan nama Minggu Jubilate. Jubilate yang artinya bersorak-soraklah kepada Allah, hai seluruh bumi. Ini adalah seruan atau ajakan yang disampaikan bahwa mengikut Yesus yang menjadi keputusan kita harus bersorak-sorai, kita harus berbahagia, kita harus bersukacita. Dan tentunya tidak ada satu orang pun yang terpanggil menjadi pengikut Kristus yang tidak mengalami penderitaan, yang tidak mengalami persoalan, yang tidak pernah menghadapi tantangan di dalam perjalanan hidupnya. Itu sebabnya Minggu Jubilate pada hari ini tidak terpisah dengan peristiwa yang baru saja kita rayakan bersama, yaitu Paskah, kebangkitan Yesus Sang Juru Selamat. Inilah yang menandakan bahwa ternyata benar Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus adalah sumber sukacita yang luar biasa dalam perjalanan hidup pelayanan orang Kristen. Mengapa dikatakan demikian? Andai kata Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak akan mungkin gereja berkembang. Maka tidak akan mungkin orang percaya semakin bertambah. Dan tidak akan mungkin juga ketika kita menghadapi persoalan, ada satu penghayatan yang selalu kita tanamkan dalam hidup kita dengan ucapan,
Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Yesus bangkit mengalahkan kematian adalah berita sukacita yang membuat setiap orang-orang yang percaya selalu dengan hati bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Setiap tahun kita merayakan kelahirannya. Setiap tahun kita merayakan kematiannya. Semuanya itu mengingatkan setiap orang percaya bahwasannya hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kalaupun saudara-saudari saat ini mengalami penderitaan, kalaupun saat ini mengalami tantangan atau bahkan persoalan maupun yang dinamakan apapun yang melawan atau bahkan menurunkan semangat kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, yakinkanlah bahwa ternyata di dalam Tuhan akan selalu ada pertolongan. Sukacita yang luar biasa itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam nats kita hari ini, bahwa ternyata dalam merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, hari ke-50, mengingatkan kita kembali bahwasannya ketika Yesus naik ke surga, kemudian di hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan bisa berbahasa lain, berbahasa roh. Sehingga ada dari antara mereka yang hadir pada saat itu mengatakan semua murid-murid bahkan rasul yang hadir pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk. Nah, disitulah karena ada kebingungan dan keheranan mereka, berdirilah Rasul Petrus berkhotbah menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah atas tuntunan Tuhan semata. Roh Kudus itu juga adalah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, iman kepada Kristus bangkit dari setiap tanda-tanda mujizat yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita review atau kembali flashback tentang perjalanan iman kita. Apa-apa saja mujizat yang sudah kita terima dari Tuhan. Sudah berapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan sudah berapa kali Tuhan menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu penderitaan dunia ini. Alasannya, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Karena kematian bukanlah ujung dari segalanya. Bukanlah akhir dari perjalanan hidup kekristenan kita. Karena tujuan utama dari kekristenan kita adalah kita harus sampai ke tempat yang sudah disediakan oleh Bapa bagi setiap orang yang percaya. Amin. Yang berikut yang mau disampaikan dalam khotbah kita ini adalah karena iman kita harus tetap dipupuk, berarti perbuatan yang harus kita kerjakan saat ini adalah bertobat, berubah, diperbaharui. Karena Petrus menyampaikan khotbahnya, memanggil setiap orang yang mendengar khotbah itu untuk menyadari bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia dan kemudian digantungkan di kayu salib, yang notabene-nya Yesus sendirilah yang tergantung di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan yang manusia kerjakan. Ini juga menyangkut kepada
apa yang disebut pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita merenungkan. Bukan di situ manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian Tuhan menghakiminya. Bukan. Tetapi ada waktunya Tuhan berikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan itu untuk merubah hidupnya lebih baik lagi. Maka pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan, itulah sebenarnya yang harus kita sambut dengan kata bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudara-saudari, sukacita yang luar biasa, hidup yang luar biasa di dalam Kristus harus membangkitkan iman kita lewat perbuatan berubah untuk lebih baik lagi. Ini akan menjadi sebuah jaminan kehidupan dan sukacita yang melimpah bagi setiap orang yang percaya. Keselamatan itu bukan hanya milikku saja. Keselamatan itu bukan hanya milik dari kita yang datang ke gereja saat ini saja. Tetapi keselamatan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus yang mampu memberikan pengampunan. Yang terakhir yang mau disampaikan dalam nats hari ini adalah khotbah ini menonjolkan peran dan tugas Roh Kudus yang memampukan hambanya, yaitu Rasul Petrus, bersaksi dengan berani mengenai kebenaran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua terpanggil menjadi pemberita firman Tuhan. Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi dari Yesus atas kebangkitannya dan kemenangannya melawan kematian. Maka jangan takut, jangan ragu-ragu. Sampaikan dengan tegas apa yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsanya. Sampaikan dengan tegas kepada setiap orang-orang yang mendengar khotbah bahwa khotbah itu bukan hanya sekedar persoalan pelayanan mimbar, tetapi bagaimana setiap pendengarnya melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah gerejanya selalu diberikan kepercayaan untuk bisa mengembalakan setiap umat yang telah diberikan kepada rasul-rasulnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pulang dari gereja ini melalui ibadah minggu ini. Jadilah rasul-rasul yang baru di tengah-tengah kehidupan yang bisa kita katakan tantangan sering kita hadapi. Tetapi percayalah, rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita berkumpul di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman kebenaran-Mu yang mengajak semua bangsa-Mu yang mendengarkan firman-Mu lewat rasul-rasul-Mu untuk selalu memenangkan imannya. Ajarilah semua jemaat-Mu ini Tuhan untuk selalu memperbaharui hidupnya, merubah hidupnya lebih baik lagi ke depan. Karena itulah buah dari firman yang telah kami dengarkan, pertobatan yang telah Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya. Itulah yang membuat kami bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta memberikan persembahan kami yang terbaik ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawakan dalam doa kami seluruh rangkaian kegiatan kami, perjalanan hidup kami, sukacita ataupun duka, semua bentuk kebahagiaan yang kami jumpai, termasuk tantangan-tantangan yang kami hadapi. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkaulah yang menjadi tempat sandaran kami.
supaya ke depan kami tidak jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi kami selalu percaya bahwa pertolongan-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan tangan kami, Tuhan. Engkau berkati. Dan apapun yang kami kerjakan, jika menurut-Mu itu baik bagi-Mu, Tuhan, biarlah juga kami bisa memetik apa yang kami kerjakan itu di hari-hari yang akan datang, untuk bisa kami penuhi di tengah-tengah rumah tangga kami. Setiap program-program yang kami kerjakan di gereja kami masing-masing, kiranya itu semakin menguatkan dan menumbuh kembangkan iman kami untuk tetap terpanggil menjadi pengikut-Mu. Terimalah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.